Shalom Amang Inang, saudara terkasih semuanya, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita daripada Tuhan, kita bernyanyi. Sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal.
pengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa kami yang maha pengasih, Tuhan yang memberi keselamatan kepada kami, pada saat ini kami mengingat penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Teguhkan dan kuduskanlah hati kami, agar kami senantiasa mengingat segala penderitaannya dan menyadari betapa besar dosa dan pelanggaran kami yang menjadi penyebabnya. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami dan ajarlah kami untuk melakukannya, sehingga kami beroleh keselamatan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setu. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu kau perlu. Pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tangan-Mu. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku, susah sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel kita pada minggu hari ini di Minggu Infokapit yang tertulis dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Kita baca secara responsoria, demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus, tunduk kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kamu milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Kita bernyanyi. Skor PP.
Saya bernyanyi. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, Rajamu menang atas mau diri. Segala kuasa diberi padanya di surga di bumi. Percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Janganlah gentar, hai kawanan kecil, gembala memilih tempat kau pergi. Ketika pahit kan dimaniskannya, pahitnya dibunuhnya di Golgota. Percayalah, percayalah, tiada yang mustahil. Percayalah, 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 tiada yang mustahil. Percayalah. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut, pada hari ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu Info Covid 22 Februari 2026. Yang pertama, jadwal KOR ibadah Minggu 1 Maret 2026. A. Sesi 2 masuk jam 9 adalah KOR Ina Ester. B. Sesi 3 jam 10.30 adalah KOR Ina Naomi dan KOR Pria Ebenezer. 2. Ibadah kategorial. A. Ibadah kategorial Ester dilaksanakan hari Kamis 26 Februari 2026 masuk pukul 17 WIB. B. Ibadah kategorial Ina Naomi dilaksanakan hari Jumat
27 Februari 2026 masuk pukul 16. Yang ketiga, jemaat yang pindah. Mulai hari ini telah pindah keluarga Bapak Albert Franciscus Sipahutar, Ibu Hotnida Novalina Tobing, beserta 2 orang anak dari Jalan Parkit Raya 3 nomor 304, Perumnas Mandala, Sektor Immanuel, ke GKPI Perdagangan Kabupaten Simalungun. Yang keempat, belajar Sidi 2026. Dengan ini diumumkan bahwa belajar Sidi sudah dimulai hari ini tanggal 22 Februari 2026 masuk pukul 17.30 bertempat di gereja ini. Untuk itu bagi anak kami yang akan belajar Sidi tahun 2026 agar hadir tepat waktu. Yang kelima, anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan anak laki-laki kepada keluarga Bapak Juni Huta Barat, Ibu El Situmorang pada tanggal 6 bulan 11 2025 dari Jalan Kepodong 1 nomor 370 atau Sektor Johannes. Atas berkat Tuhan, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang keenam, tata penggembalaan. Keluarga Bapak R. Panjaitan, Ibu Boru Huta Julu dari Jalan Seriti 12 nomor 196 Sektor Johannes dikenakan tata penggembalaan karena tidak sesuai dengan aturan gereja tentang kelahiran anak. Yang ketujuh, kebaktian penatua dan keluarga. Kebaktian penatua dan keluarga akan diadakan hari ini, hari Minggu, tanggal 1 Maret 2026, bertempat di GSG Kompleks Gereja ini dimulai pukul 12.30 atau setelah ibadah bahasa daerah yang menjadi tuan rumah adalah penatua Sektor Philadelphia. Yang ke-8, pertangyangan sektor. Hari Rabu 25 Februari 2026 dilaksanakan kebaktian sektor di rumah anggota jemaat masuk pukul 20. Tempat dan alamat sudah tertera di tertib acara. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi. Janganlah
Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari kitab Ratapan pasal 3 dimulai dari ayat 49 sampai ayat 57. Kita akan membaca secara bergantian. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Kita baca bersama ayat 57. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Sampai sedemikian jauh pembacaan dari nats ini menjadi tema Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Artinya mau mengatakan Tuhan itu begitu dekat ketika kita memanggil Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ada masa dalam hidup kita doa seolah-olah terasa tidak dijawab atau tidak didengar oleh Tuhan. Dan biasanya ketika doa seolah-olah tidak didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan itu kita rasakan seolah-olah jauh dari kita, dan dalam kondisi yang seperti itu, hati akan terasa lelah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kitab Ratapan, namanya juga sudah Ratapan, lahir dari suasana ketika doa terasa tidak ada jawaban, di mana pada saat itu Yerusalem sebagai kota suci bagi umat Israel telah dihancurkan. Bait Allah yang ada di Yerusalem yang menjadi pusat peribadahan persekutuan umat Israel dengan Allah juga sudah dibakar. Bahkan ketika mereka sebagai umat pilihan Tuhan telah menjadi bangsa yang menangis karena berada di pembuangan Babel. Jadi suasana realita yang dihadapi oleh penulis kitab Ratapan, yakni Yeremia, di tengah-tengah kehancuran yang demikian, Yeremia berkata, air mataku bercucuran dengan tak henti-hentinya. Air mataku bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Apa yang dikatakan oleh Yeremia ini adalah seruan atau doa yang lahir dari kepedihan hati, kepedihan hidup yang dialami oleh penulis kitab Ratapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dari nats ini ada beberapa hal yang hendak kita renungkan pada minggu hari ini. Pertama dikatakan, Tuhan melihat air mata kita. Dikatakan tadi dalam pembacaan, air mataku bercucuran dengan tak henti-hentinya. Ini mau menunjukkan bahwa Yeremia tidak menutupi kesedihan hatinya. Dia tidak berpura-pura. Dia tidak katakan, aku baik-baik saja. Tidak. Tapi Yeremia memperlihatkan kondisinya bahwa dia dalam keadaan sedih, itu sebabnya dia menangis. Bapak Ibu, saudara-saudara, menangis itu bukan berarti lambang atau tanda kelemahan.
Karena Yesus sendiri juga pernah menangis ketika dia berada di kubur Lazarus. Jadi dari pembacaan ini, dari kitab ratapan ini mau mengajarkan kepada kita. Ketika kita meratap, ketika kita menangis, itu rupanya ada pelajaran yang kita dapatkan di sana. Apa ya pelajaran yang kita dapatkan? Bahwa rupanya Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa yang membuat kita menangis, yang membuat kita meratap. Jadi jangan bayangkan seolah-olah kita tidak akan menghadapi tangisan atau ratapan. Karena Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa itu yang membuat kita meratap atau menangis. Namun kita mau diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menyimpan air mata kita dalam kirbatnya. Itu dikatakan dalam Mazmur 56 ayat 9. Tuhan menyimpan air mata kita dalam kirbatnya. Kirbat itu sejenis kantong yang terbuat dari kulit binatang. Jadi kantongan itulah dibikinlah di situ tempat minuman. Itulah yang dibawa sekarang. Kalau misalnya ibu-ibu sekarang banyak tas itu, ya mau ke pesta pun bawa tas itu, bukan lagi tempat teh tapi untuk tempat yang lainnya lah itu. Kita tahu sendiri lah itu. Jadi mau menunjukkan bahwa air mata kita itu tidak akan pernah sia-sia. Tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada ratapan yang luput dari perhatian Tuhan. Sehingga ada bahasa Batak mengatakan, mekel di Sihapataran, tangis di Sihabunian, tersenyum di luar, tetapi di dalam hati hancur. Kepada mereka yang sedang mengalami itu, dengarkanlah bahwa Tuhan senantiasa melihat air matamu. Tuhan melihat kesedihan hatimu. Bahkan sebelum orang lain tahu tentang kesedihanmu, Tuhan sudah lebih dahulu mengetahuinya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Selanjutnya, dari kitab ratapan ini, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan mampu mendengar dari tempat yang paling dalam sekalipun. Yeremia dikatakan dalam pembacaan ini merasa seperti berada di lubang yang paling bawah. Ungkapan lubang dalam pengertian Alkitab sering menunjuk atau melambangkan tempat pembuangan, tempat penghukuman, tempat di mana tidak ada cahaya. Nah, dalam kondisi berada di tempat yang paling bawah, biasanya muncul seruan, pertanyaan dalam hati setiap orang, Tuhan, apakah Engkau masih mendengarkanku? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dalam kitab ratapan ini dikatakan oleh Yeremia, Engkau telah mendengar suaraku. Dari tempat yang paling dalam sekalipun, ketika kita berada di tempat yang paling dalam sekalipun, Tuhan tetap mendengar seruan kita. Dikatakan, Engkau telah mendengar suaraku. Bukan dikatakan, Engkau akan mendengar, tapi dikatakan, Engkau telah mendengar. Dengan demikian, mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita berdoa, jawaban yang Tuhan berikan atas doa kita
pertama-tama bukanlah terjadinya perubahan atau hilangnya masalah yang kita hadapi. Tapi jawaban pertama yang meyakinkan kita, yang memberikan kekuatan penghiburan bagi kita, bahwa Dia mendengarkan doa kita. Jadi jangan terus berharap persoalanmu selesai. Tapi yakinlah bahwa doamu didengarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita biasanya mengukur doa kita didengar oleh Tuhan apa tidak jika kalau misalnya kita sakit kita berdoa serta-merta kita sembuh. Kalau kita misalnya lagi cari lapangan pekerjaan, kita berdoa, dijawab doa kita itu kalau langsung Tuhan kasih tunjuk inilah lapangan pekerjaan. Sesungguhnya bukan itu langsung jawaban. Jadi yang paling utama Tuhan mendengar doa kita. Dengan begitu mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan telah dan sedang bekerja sebelum kita melihat hasil dari doa kita. Karena Dia sudah mendengarkan. Jadi Tuhan telah bekerja dan sedang bekerja sebelum kita melihat hasil dari doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Selanjutnya hal yang menjadi sukacita bagi kita dikatakan Tuhan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Dia adalah Tuhan yang mendekat. Tuhan yang dekat. Tuhan bukan hanya pendengar dari jarak jauh. Seperti kita kalau menelepon operator dari tempat jauh kita curhat, kita katakan ini, maka operator di sana akan mengatakan baik, akan kami catat, akan kami teruskan. Tuhan tidak seperti itu. Ia mendekat. Itu berarti bahwa Tuhan hadir secara pribadi. Dia mau masuk ke dalam situasi yang kita hadapi. Ia tidak menjaga jarak dengan kita. Ia sebaliknya mau terlibat langsung di dalam kehidupan kita di saat kita mengalami banyak situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan ketika Dia mendekat, Dia katakan, jangan takut. Dia bukan hanya mendekat, tapi juga berkata, jangan takut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, ratapan ini juga menunjuk kepada Yesus. Kita tahu, Yesus pernah berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru di kayu salib karena pada saat itu Dia merasa berada di lubang yang paling bawah. Dia sedang mengalami kegelapan yang luar biasa. Di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling gelap di kayu salib itu, Dia rela menjalaninya. Supaya apa? Supaya kita tidak sendirian di dalam kegelapan itu. Supaya kita tidak sendirian berada di tempat lubang yang paling dalam, yang paling bawah, yang paling menakutkan. Di dalam Kristus Yesus, janji bahwa Tuhan semakin mendekat sudah menjadi semakin lebih kuat. Dia bukan hanya Tuhan yang mendekat, tetapi dikatakan Ia menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukan hanya dekat, tapi Ia beserta
dengan kita. Ia bukan hanya mendengar, tetapi juga turut menderita. Dia berkata, bukan hanya sekedar berkata, jangan takut menghadapi maut, tetapi lebih dari itu, dia sudah mengalahkan maut itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, ketika kita memanggil nama Yesus, sesungguhnya kita sedang memanggil Tuhan yang dekat pada kita. Tuhan yang kita panggil itu tidak jauh dari kita. Dia ada dekat kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, biarlah dengan keyakinan yang penuh, ketika kita berseru kepadanya, kita tahu dia mendengar, dia mendekat, dan dia berkata, jangan takut. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Berkati agar firman-Mu menjadi kuat kuasa yang senantiasa menuntun hidup kami, yang membawa kami menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, karena kami tahu Engkau senantiasa dekat kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk sukacita kami boleh beribadah bersama dengan kondisi kesehatan yang baik, suasana hati yang gembira. Begitu juga Tuhan untuk segala kebaikan, keberhasilan, hal-hal yang menggembirakan yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Biarlah semuanya itu semakin menuntun kami untuk lebih dekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Secara khusus untuk Nang Nyonya Sianturi Buru Pardede, Nang Nyonya Ritonang Buru Simanung Kalit, Nyonya Hutagalung Buru Kombing yang dalam proses pemulihan kondisi kesehatan mereka. Kuat kuasa-Mu lah Tuhan yang bekerja. Begitu juga secara khusus kami membawakan yang kami kasihi Teresia Ulina Buru Raja Guguk yang sebentar lagi akan menjalani operasi di Rumah Sakit Murni Teguh. Begitu juga untuk Bapak Henry Huta Barat pada hari Selasa ini akan menjalani operasi medis. Tuhan, kuat kuasa-Mu lah yang kami andalkan dalam proses operasi yang dijalani baik Teresia maupun Henry Huta Barat. Pakai tenaga para medis menjadi alat-Mu ya Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Berikan mereka hikmat sehingga proses operasi boleh berlangsung dengan baik dan membawa sukacita. Terima kasih Bapak. Itu juga Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Engkau melihat mereka, kuat kuasa-Mu kami andalkan, menopang jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri tak
doaku yang teguh. Dan waktu setan maju berontak menyerang, tak usah ragu-ragu, Allahmu yang menang. Mustahil Allah mundur di dalam maksudnya. Rencananya tak luntur, teguh selamanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7-8. Amin, mari kita memberikan persembahan kita.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai dan sukacita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.